pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun pembelajaran berdiferensiasi dari beberapa sumber yang saya peroleh, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah gimana cara guru untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, di mana pada pembelajaran ini setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan juga kebutuhannya. Dari prinsip pengembangan berdiferensiasi dari Kemdikbudristek. Kemudian selanjutnya dari sumber kedua, yaitu dari Purnawanto 2023 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan tingkat pemahamannya, gaya belajar, serta kecepatan belajar dan minat peserta didik itu sendiri. Dari kedua sumber yang saya peroleh tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran ataupun pendekatan yang digunakan guru untuk menyesuaikan pengajaran serta kebutuhan, minat, kemampuan, serta gaya belajar peserta didik. Dengan menggunakan metode serta strategi, guru dapat memastikan bagaimana setiap siswa dapat belajar dengan tingkat kecepatan, pemahaman, serta cara belajar mereka masing-masing. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, ada 4 ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah berfokus pada kompetensi pembelajaran. Maksudnya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk membantu siswa mencapai kompetensi atau kemampuan tertentu. Guru menyesuaikan cara mengajarnya dan juga materinya agar setiap siswa itu mampu memahami dan menguasai kompetensi tersebut. Untuk ciri-ciri yang kedua adalah evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir ke dalam kurikulum. Guru secara teratur mengevaluasi sejauh mana siswa siap untuk belajar dan bagaimana perkembangan mereka. Evaluasi ini digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran agar lebih tepat sasaran. Artinya, pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa. Apakah mereka sudah siap menerima materi yang baru atau materi yang lebih sulit, atau masih perlu pengulangan materi yang lebih mudah. Misalnya, guru melakukan tes atau observasi untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi sebelumnya atau belum. Jika belum, guru memberikan penjelasan tambahan atau latihan ulang sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Berikutnya untuk yang ketiga adalah pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan mereka, bukan hanya berdasarkan usia atau tingkat kemampuan yang sama. Pengelompokan ini bisa berubah-ubah tergantung pada materi yang dipelajari atau kebutuhan siswa pada saat tertentu. Kemudian yang terakhir adalah siswa menjadi pembelajar yang aktif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat aktif dalam proses belajar. Mereka diberi kesempatan penuh untuk memilih cara belajar yang paling sesuai dengan mereka, serta bebas untuk memilih juga tugas yang sekiranya mampu untuk mereka kerjakan. Tugas-tugas yang diberikan pun mendorong mereka untuk berpikir kritis dan juga mandiri. Misalnya, siswa diberi pilihan untuk memilih tugas membuat video, menulis laporan, atau presentasi, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam belajar. Baik, yang selanjutnya adalah langkah-langkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama tentu adalah mengenali peserta didik terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa karakteristik, kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang peserta didik itu berbeda-beda. Kita sebagai guru tentu harus mengenali dan memahaminya terlebih dahulu. Yang kedua adalah memetakan peserta didik. Bisa berdasarkan kesiapan atau gaya belajar atau minat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang keempat adalah merancang aktivitas pembelajaran yang variatif dan interaktif. Yang kelima adalah menyediakan pilihan dalam pembelajaran seperti namanya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya siswa bebas memilih dengan cara seperti apa mereka belajar, apakah visual, auditorik, atau kinestetik. Kemudian yang keenam adalah menggunakan penilaian yang beragam.
Yang ketujuh, memberikan umpan balik secara teratur. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi pembelajaran. Guru secara rutin merefleksi pembelajarannya, apa yang perlu diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, ada keragaman kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini mengacu pada kemampuan individu untuk mempelajari materi yang baru. Tentunya di dalam kelas, setiap peserta didik memiliki tingkat kesiapan belajar yang beragam. Ada yang sudah memiliki pengetahuan sebelumnya, ataupun yang lain mungkin belum memiliki pemahaman yang sama sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada keragaman minat anak. Minat merupakan bentuk kecenderungan yang dimiliki oleh individu dalam menyukai suatu hal. Setiap minat ini pasti berbeda dengan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Keberagaman seseorang mempengaruhi minat dalam berbagai aspek kehidupan yang sedang ia jalani. Baik, yang ketiga, ada keragaman profil peserta didik. Profil belajar peserta didik berkaitan dengan banyak aspek seperti gaya belajar, gaya berpikir, kecerdasan, jenis kelamin, bahasa, budaya, kesehatan, dan lainnya. Dalam setiap kelas, peserta didik akan memiliki profil belajar yang berbeda-beda, dan hal ini harus diperhatikan guru sebelum memulai pembelajaran. Nah, dari keragaman peserta didik di kelas tersebut, di sini saya akan memberikan sebuah contoh yang konkret dari perbedaan-perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu dari keragaman kesiapan belajar. Contoh konkretnya seperti Pak Andi akan mengajar bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ia tetapkan adalah peserta didik dapat menulis teks narasi sederhana berdasarkan pengalaman pribadi. Untuk mendukung keberhasilan pembelajaran, Pak Andi membagi tugas sesuai dengan tingkat kemampuan menulis peserta didik dalam 3 kategori, yaitu berkembang, sedang berkembang, dan belum berkembang. Contoh konkretnya yaitu di kelas Pak Rian, peserta didik memiliki beragam hobi dan kegemaran seperti bermain musik, menggambar, dan memasak. Ketika mengajarkan materi menulis teks deskripsi, Pak Rian memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih topik sesuai dengan minat mereka. Ada yang menulis deskripsi tentang alat musik favorit mereka, ada yang menggambarkan keindahan sebuah lukisan, dan ada juga yang menulis tentang proses memasak makanan favorit mereka. Kemudian keragaman yang terakhir yaitu ada keragaman profil peserta didik. Berikut contoh konkretnya yaitu Budina adalah guru seni budaya yang memberikan tugas kepada peserta didik untuk menampilkan interpretasi mereka terhadap tema keindahan alam. Mengingat adanya perbedaan karakteristik peserta didik di kelas, Budina membebaskan mereka memilih cara untuk menyampaikan karya mereka. Beberapa siswa memilih membuat lukisan, ada yang menyusun puisi dan membacanya, ada yang membuat miniatur landscape menggunakan bahan daur ulang, dan ada pula yang membuat video pendek tentang keindahan alam di sekitar tempat. Profil pelajar Pancasila.